Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba membahas bilangan berpangkat positif, di mana soal-soal yang ada di video ini saya ambil dari buku Mandiri Matematika kelas 9 edisi kurikulum 13 revisi. Nah, tentunya tidak semua soal akan dibahas di video ini. Saya hanya mengambil beberapa nomor soal saja untuk kita kerjakan bersama-sama. Dan semoga video ini membantu kalian belajar. Oke, kita langsung ke soal nomor pertama. Pertama saya ambil soal nomor 3 di dalam kurung pangkat 5. Nah, jikalau dalam kurung pangkat 5, maka yang dikenai pangkat 5 itu adalah seluruh elemen yang ada di dalam kurung ini, yaitu min dan 2. Ya, jadi ini min, ini pangkatnya 5 dan 2 ini pangkatnya juga 5. Nah, seperti ini ya. Ini saya umpamakan saja seperti ini. Maka negatif, kalau pangkatnya adalah ganjil, maka dia tetap nilainya adalah negatif. Sedangkan 2, kalau pangkat 5 itu artinya adalah 2 sebanyak 5 yang dikalikan. Jadi 2-nya ada 5. Nah, seperti ini, kemudian semuanya adalah dikalikan. Ini artinya adalah 2 pangkat 5. Ya. Jadi 2 kali 2 ini adalah 4. 2 kali 2 yang ini adalah 4. Nah, tinggallah kali 2. Berarti 4 kali 4 yang adalah 16. 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Jadi dalam kurung pangkat 5 itu hasilnya akan sama dengan negatif 2 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya saya ambil soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini dalam kurung pangkat 4. Jadi kita bisa tahu kalau dalam kurung pangkat, maka semua elemen yang ada di dalam kurung itu dikenakan pangkat. Ya, jadi contohnya pembilangnya di sini adalah 2, maka 2 ini kita juga kenakan pangkat, yaitu pangkat 4. Penyebutnya 3 juga kena pangkat 4. Nah, itulah artinya adalah pangkat. Ya. Jadi kalau dalam kurung dipangkatkan, maka semuanya dikenakan pangkat. Sehingga 2 pangkat 4 itu adalah 2-nya sebanyak 4. Ini tadi ya, 2-nya sebanyak 4, kalau dikalikan hasilnya adalah 16. Nah, sedangkan 3 pangkat 4 tuh ya, saya coret-coret di sini. 3 pangkat 4 ini adalah 9. 3 kali 3 ini adalah 9 juga. Jadi 9 kali 9 ini adalah 81. Nah, jadi jawabannya adalah 16/81. Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan untuk soal nomor 7, ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Yang kita perlu perhatikan adalah kita perhatikan bagian angka yang dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2-nya sebanyak 3 dan dikalikan semua ya. Jadi ini adalah 8 ya. Jadi 8 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5-nya ada 2 kemudian dikalikan ya. Jadi 5 kali 5 itu adalah 25. Nah, di sini angka cantiknya adalah 8 kita kalikan dengan 25. Jadi ini adalah 200. Boleh seperti itu? Tentu boleh ya kalau pada perkalian. Kemudian hasilnya nanti dikali 3. Nah, ini sama saja ya, hasilnya yaitu 600 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pada soal nomor 9 di sini kita mencari yang tidak benar ya, atau yang salah yang kita cari. Ya, perhatikan yang salah. Nah,
untuk pernyataan yang A itu adalah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, di sini yang kita coba lihat itu adalah perpangkatan ini semuanya memiliki angka yang sama, yaitu 555 kemudian dipangkatkan 2 ya. Sehingga kalau ini tandanya adalah kali, maka pangkatnya ini kita tambah ya. Jadi pangkatnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi pangkatnya menjadi 6 ya. Ini korek ya, betul. Nah, kemudian kita terapkan lagi. Ini angkanya adalah sama, 77. Perpangkatannya saja yang beda dan mereka dikalikan ya. Jadi kalau kali ini adalah tambah. Nah, menurut kalian betul atau salah? Bagaimana dengan ini? 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 ya, hasilnya adalah 5 pangkat 4 pangkat 2. Kalau kalian merasa bingung, anggap sajalah ini adalah A ya, ini adalah A, kita kalikan dengan ini adalah A, berarti A kali A itu adalah A pangkat 2 ya. A nya adalah 5 pangkat 4 yang dipangkatkan 2, berarti it's correct ya. B nya juga correct ya. Nah, sekarang yang D pasti sudah salah. Ini udah pasti jawabannya ya. Kalian tahu kalau A, B, C itu adalah pernyataan yang benar, maka bagian D itu adalah pernyataan yang salah. Yang kita cari-cari ya salahnya di mana. Nah, kita akan koreksi salahnya di mana dan seharusnya seperti apa. Ingat kalau angkanya ini adalah sama ya kan, maka dan itu adalah dikalikan, maka kali ini artinya adalah pangkat yang ditambahkan ya. Jadi bukan pangkat yang dikalikan, tetapi pangkat yang ditambahkan. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya bukan 9 dong, harusnya adalah 6 ya, harusnya adalah 6. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya ya. Soal nomor 11, nilai dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 hasilnya adalah, nah kita tahu kalau 2 pangkat 3 ini adalah 8 ya kan, kemudian dikurangi 2 pangkat 3. Nah, ini adalah mempunyai nilai yang sama ya, sehingga 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 ini adalah 0 ya kan, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Berikut ini yang tidak senilai dengan A pangkat 6 adalah, kita perhatikan pada optionnya ya. A pangkat 6 itu artinya adalah A sebanyak 6 kali dan dikalikan ya. Jadi A nya sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian semuanya dikalikan ya. Jadi ini adalah benar. Kemudian A pangkat 6 itu sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Karena ini adalah sama-sama A-nya, maka perkalian di sini untuk pangkatnya itu sama saja dengan kita tambahkan ya. Jadi karena bilangan pokoknya adalah sama A, maka 2 tambah 2 tambah 2 ya, yaitu 6. Benar ya. Kemudian A pangkat 6 itu apakah sama dengan bentuk ini? Perhatikan, kalau A pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi, maka artinya pangkatnya ini dikali ya, itu sama dengan A pangkat 6, dan ini adalah benar ya. Beda dengan halnya ini, jadi ini adalah dikali ya. Jadi A pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 3, itu artinya adalah atau sama dengan A pangkat 9 ya. Jadi inilah yang bukan senilai dengan A pangkat 6.
Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah jikalau bilangan pokoknya adalah sama dan keduanya itu dikalikan, maka artinya adalah pangkatnya ditambahkan. Kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, itu artinya adalah pangkatnya sama dengan dikali. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sini ada angka yang digunakan secara berulang, ya, yaitu 2 pangkat 3. Ya kan, digunakan sebanyak berapa? Perhatikan, sebanyak 1. Kemudian di sini sebanyak 3. Kemudian di sini sebanyak 4, ya. Nah, sebanyak inilah 2 pangkat 3-nya. Jadi 1 tambah 3 tambah 4 itu adalah 8, maka 8 kali 2 pangkat 3. Nah, kita tahu 8 ini adalah 2 pangkat 3, ya kan? Maka kita kalikan 2 pangkat 3, karena bilangan pokoknya ini adalah sama-sama 2, maka pangkatnya ini boleh kita tambahkan, ya, karena ini adalah kali. Jadi 3 tambah 3 yaitu 6. Jadi setara 2 pangkat n, yaitu n-nya adalah 6. Oke. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah angka berapakah yang diulang berkali-kali, yang dituliskan berkali-kali, ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, jika 3 kali 3 sebanyak ini, ya kan, sama dengan 9 pangkat n, nilai n-nya berapa? Perhatikan bilangan pokoknya adalah 9, jadi kita akan melihat berapa kali 9 dituliskan, ya. Nah, kita perhatikan di sini 3 kali 3 ini adalah 9. Saya tulis di sini 9. Kemudian kali. Nah, di sini ada 3 kali 3 juga 9, ya kan? Kemudian kali 3 kali 3. Nah, ini ya, 3 kali 3 ini adalah 9 juga. Kemudian dikali 3 kali 3. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 9-nya ada berapa? Ada 4, ya. Angka 9-nya ada 4 yang semuanya dikalikan. Berarti ini adalah 9 pangkat n. Jadi n-nya berapa? N-nya adalah 4. Nah, so simple ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Jadi, jika 5 pangkat A sama dengan 25 kali 25 kali 25, tentukan nilai A pangkat 3. Ya, jadi kita harus tahu berapakah A, ya. Nah, kalimat ini kalau saya tulis lagi, itu bisa juga saya tulis dengan pernyataan demikian. 5 pangkat A itu sama dengan 25, itu kita ganti menjadi 5 pangkat 2, ya kan? 25 kalau kita ingat itu adalah 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat A sama dengan 25 kali 25 kali 25, ya kan? Berarti ini adalah 5 pangkat A itu sama dengan 5 pangkatnya ini kita tambahkan semuanya, 2 tambah 2 tambah 2, berarti ini adalah 5 pangkat 6. So, dari sini kita tahu berapakah nilai A? Ya, A-nya adalah 6, ya. Jadi kita dapatkan A-nya adalah 6. Jadi kalau dia tanya nilai A pangkat 3, A-nya ini kita ganti dengan angka 6. Jadi ini adalah yang ditanyakan, 6 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Nah, 6 pangkat 3 berarti yang belakangnya adalah 6. Kita cari, ini adalah B, ya. Jadi jawabannya adalah 216. Ngerti ya? Lanjut ke soal nomor 21. Nah,
Soal nomor 21, jika 8 pangkat 4 itu sama dengan 4 pangkat N, maka nilai N-nya berapa? Nah, kita perhatikan dulu angka bilangan pokoknya ya. Jadi ada 8 dan ada 4. Nah, ini kita akan perkecil. Jadi 8 ini saya ganti menjadi bilangan pokoknya jadi 2 ya. Jadi 8 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat N. Perhatikan ya, 8-nya ini saya ganti menjadi 2 pangkat 3 ya kan. 8 pangkat 4 sama dengan 4 ini saya ganti menjadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 pangkat N. Oke, kita ingat kalau dalam kurung ya, bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini kita akan kalikan ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 4 adalah 12. Ini sama dengan 2 pangkat 2 kali N ya, 2N ya. Belum selesai karena kita mau cari N. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya kan, 2 ini bilangan pokoknya sudah sama ya, kanan dan kiri sudah sama-sama 2. Nah, sekarang masalahnya angka 12 ini akan setara atau sama dengan 2 kali N ya kan. Berarti berapakah nilai N-nya? Maka N-nya ini adalah 12. Karena ini adalah 2 kali N, maka 2-nya pindah jadi lawannya, yaitu bagi, sehingga N-nya adalah 6. Oke, mengerti ya sampai di sini ya. Jadi kalau ada angka bilangan pokok yang berbeda, kalian harus turunkan ya dengan bilangan yang sama. Jadi kalian harus mencari bilangan yang sama antara 8 dengan 4, yaitu 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, jika 2 pangkat P sama dengan min 2 dalam kurung pangkat Q, maka pernyataan berikut yang benar adalah, artinya adalah sisi sebelah kiri nilainya akan sama dengan sisi sebelah kanan jika P sama dengan Q. Nah, perhatikan, kalau P-nya adalah bilangan yang genap ya kan, misalnya 2 pangkat 2 kemudian Q-nya adalah pangkat 2, maka ini nilainya adalah sama ya kan. 2 pangkat 2 berarti ini adalah 4 sama dengan min 2 pangkat 2, berarti min-nya ini karena min terdapat di dalam kurung dipangkatkan 2 jadi positif. 2 pangkat 2 ini adalah 4 ya kan, sama ya kalau dia adalah ganjil. Nah, kalau dia adalah genap. Sedangkan kalau dia adalah ganjil, coba kita cek ya. Kalau ganjil ini adalah P-nya kita misalkan 3, pernyataan yang A itu adalah P sama dengan Q. Berarti kalau P-nya 3, Q-nya juga 3. Apakah sama? Nah, perhatikan 2 pangkat 3 ini adalah 8, sedangkan dalam kurung pangkat 3, perhatikan yang di dalam kurung ya. Semua yang di dalam kurung itu dikenakan pangkat. Jadi min di sini kita juga pangkatkan 3. Jadi min kali min kali min. Ya, tentunya hasilnya adalah min. Ya. 2 juga dipangkatkan 3, hasilnya adalah 8. Jadi 8 itu tidak sama dengan minus 8. Ya. Jadi nilai ini atau pernyataan P sama dengan Q itu salah. Ya. Jangan pilih yang A. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang B kita buktikan P dan Q keduanya ganjil. Nah, tadi kita sudah buktikan kalau P-nya kita ganti bilangan ganjil 3 dan Q-nya juga sama bilangan ganjil 3, maka nilainya itu sudah pasti berbeda, ya kan? Jadi yang 2 pangkat P ini nilainya adalah 8, sedangkan yang di sebelah kanan itu min 2 pangkat 3, ya kan, hasilnya adalah min 8. Jadi tentulah ini adalah salah.
Oke, P dan Q keduanya genap. Kalau keduanya genap apakah sama? Kita coba aja 2 pangkat, misalnya P-nya adalah 4, ya kan? Maka Q-nya kita juga tulis 4. Jadi sama-sama genap. Q-nya adalah 4. Nah, seperti ini ya. Maka 2 pangkat 4 ini adalah 16 sama dengan, nah ini negatif juga dipangkatkan 4. Jadi min kali min kali min kali min. Nah, ini positif, ini pun juga positif, maka hasilnya adalah positif 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, ternyata inilah jawaban yang benar, yaitu yang C. Oke. Bentuk sederhana dari 6 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 kali 9 pangkat 3 adalah, nah kita lihat di sini pada optionnya, yaitu ada 6, bilangan yang paling banyak disebutkan dari A sampai D itu adalah 6. Jadi bentuk ini kita akan ubah semuanya dalam bentuk 6 ya. Jadi 6 pangkat 4 kita biarkan 6 pangkat 4, kemudian dikali 8, kita tahu 8 itu adalah 2 pangkat 3, ya kan? Jadi 8 pangkat 2 kita kalikan lagi jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2, ya. Jadi 9 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini artinya adalah 6 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6, betul ya. Kemudian dikali 3 pangkat 6. Ya. Nah, karena ini 6 pangkat 4, ini adalah bilangan pangkatnya sama, 6 dan 6, maka ini kita bisa kalikan. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6, ya kan? Kemudian pangkatnya sama, karena pangkatnya sama ya. Jadi karena ini bilangan pokoknya sudah sama 6, maka pangkatnya kita bisa tambahkan. Jadi 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 10. Jadi bentuk sederhana dari ini semua adalah 6 pangkat 10. Nah, demikianlah beberapa soal yang saya ambil sebagai latihan dari bilangan berpangkat pada bagian 1, yaitu latihan 1.1. So, jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini karena kita akan lanjutkan pembahasan untuk latihan 1.2 pada buku mandiri matematika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.